Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Nilai akhir semester sudah diumumkan. Ada yang dengan sukacita memamerkan nilai, ada juga yang kecewa karena nilainya kurang memuaskan. Untuk kalian yang dapat nilai bagus, saya ucapkan selamat. Dan untuk kalian yang nilainya masih kurang memuaskan, jangan patah semangat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai nilai E. Dari curhatan-curhatan teman-teman yang ada di sosial media, saya bisa melihat bahwa rupanya tidak sedikit teman yang kecewa karena dapat nilai E. Nah, dalam video ini saya akan membahas alasan-alasan kenapa sampai seorang mahasiswa bisa dapat nilai E dan solusi apa yang bisa diambil atau ditempuh supaya bisa memperbaiki nilai E tersebut. Tapi sebelum saya mulai dengan pembahasan saya, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Mendapat nilai E artinya tidak lulus. Berarti mahasiswa tersebut tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan. Nilai E itu memang tidak lulus, tapi bukan berarti tidak dinilai sama sekali. Hanya saja nilai yang diperoleh berada di interval yang paling rendah, yaitu antara 0 sampai 30. Ada beberapa alasan yang membuat seorang mahasiswa mendapat nilai E untuk mata kuliah yang diikutinya. Dari beberapa alasan tersebut, masing-masing alasan punya solusinya sendiri-sendiri. Saya akan membahas satu-satu alasan tersebut, mulai dari alasan yang paling sederhana sampai alasan yang paling rumit yang mungkin tidak pernah terpikirkan selama ini. Alasan pertama seorang mahasiswa dapat nilai E adalah karena tidak ikut ujian semester. Kalau mahasiswa tidak ikut ujian semester, dia pasti akan mendapat nilai E. Meskipun hasil tutorialnya dapat 100. Jadi walaupun dia rajin ikut diskusi, rajin mengumpulkan tugas, dan akhirnya dia mendapat nilai sempurna untuk tutorial yaitu 100, tapi kalau dia tidak ikut ujian akhir semester, jatahnya pasti E. Untuk semester lalu, ujian akhir semester dilaksanakan dengan modus take home exam. Artinya, mahasiswa mengunduh soal ujian, mengerjakannya, lalu mengunggah kembali lembar jawabannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Di sini tidak ikut ujian akhir semester, artinya mahasiswa tidak mengunggah lembar jawabannya. Jadi apapun alasanmu, kalau kamu tidak mengunggah lembar jawabanmu pada saat ujian kemarin, itu artinya kamu tidak mengikuti ujian akhir semester, dan tentu saja kamu akan mendapat nilai E. Nah, solusi yang pertama ini hanya satu, yaitu registrasi ulang dan memperbaiki nilai E tersebut di semester yang akan datang. Alasan kedua, mahasiswa dapat nilai E adalah nilai ujiannya kurang dari 30%. Di universitas terbuka, nilai akhir semester berasal dari beberapa sumber dengan besaran kontribusinya masing-masing. Nilai TUTON, TUWEB, dan TMK ada kontribusinya dalam nilai akhir semester, tapi dengan syarat nilai ujian mahasiswa harus lebih dari 30%. Artinya, kalau nilai ujianmu di bawah 30%, maka sia-sialah nilai TUTON, TUWEB, dan TMK-mu yang 100. Jadi, kalau kamu sudah dapat 100 untuk TUTON atau TUWEB atau TMK, lalu nilai ujianmu hanya 25, maka tentu saja nilaimu pasti E. Karena kontribusi dari TUTON, TUWEB, dan sebagainya itu tidak akan dipakai kalau nilai ujianmu kurang dari 30. Solusi untuk alasan yang kedua ini sama dengan solusi alasan pertama, yaitu kamu harus meregistrasi ulang mata kuliah tersebut agar bisa diperbaiki di semester yang akan datang. Untuk registrasi mata kuliah ulang, kalian bisa ikuti tutorial yang ada di video saya ini. Semoga setelah mengikuti atau menonton video tersebut, kalian bisa meregistrasi mata kuliah mana atau mata kuliah yang semester ini dapat nilai E. Lalu ada yang bertanya, kok bisa saya dapat nilai E padahal ujiannya atau soal-soalnya sudah saya kerjakan? Mungkin saja jawaban kamu salah, atau mungkin kamu menjawab tidak sesuai dengan apa yang diminta. Soalnya minta untuk menjelaskan, kamu hanya menyebutkan
atau soalnya minta untuk menyebutkan dengan contoh lalu menguraikan, kalian tidak memberi contoh. Kira-kira seperti itu. Strategi untuk sukses dalam ujian akan saya buat di video terpisah. Semoga strategi yang saya bagikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Alasan yang ketiga seorang mahasiswa dapat nilai E adalah ikut ujian dan ketahuan nyontek. Nilai E yang didapat ini adalah sanksi untuk pelanggaran ujian yang dilakukan. Pelanggaran ujian di sini adalah nyontek. Entah nyontek dari teman di sebelah atau nyontek dari buku materi pokok. Aturannya sudah jelas, kalau ketahuan nyontek, nilaimu akan langsung E. Kalian tidak perlu lagi menyelesaikan soal, karena nilai untuk mata kuliah tersebut langsung dapat E. Solusi untuk alasan yang ketiga ini sama dengan alasan yang pertama dan yang kedua, yaitu kalian harus meregistrasi ulang mata kuliah tersebut supaya bisa diperbaiki di semester berikutnya, dan berusahalah untuk lebih serius atau lebih jujur saat ujian. Alasan yang keempat seorang mahasiswa dapat nilai E adalah jawabannya terdeteksi plagiasi. Bicara mengenai plagiasi, saya sudah pernah bahas khusus dalam video ini. Saya bahas dari segi pelaku plagiat dan korban plagiat. Nah, nilai E yang didapat dari plagiasi ini merupakan sanksi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Kita sama-sama tahu bahwa di universitas terbuka plagiasi itu haram hukumnya dalam berbagai kegiatan. Dalam tuton, dalam tuweb, dalam ujian, dalam karya ilmiah, semuanya itu tidak diizinkan untuk melakukan plagiasi. Jadi kalau terdapat kegiatan plagiasi atau terdeteksi plagiasi, hasilnya pasti E, karena memang plagiasi tidak diperbolehkan. Solusi untuk alasan yang satu ini juga sama dengan yang sudah-sudah, yaitu kalian harus registrasi ulang dan perbaiki nilainya di semester berikut. Tentu saja, stop plagiasi. Alasan kelima seorang mahasiswa dapat nilai E adalah karena kesalahan sistem. Alasan dapat nilai E yang kelima ini bagi saya adalah alasan yang sangat jarang terjadi. Karena secara pribadi saya tidak pernah mengalami atau menemukan terjadinya kesalahan sistem yang sampai mempengaruhi nilai mahasiswa, apalagi sampai merugikan mahasiswa. Selama kurang lebih 5 tahun saya belajar di Universitas Terbuka, mulai dari mendaftar di S1 Sarjana Hukum sampai wisuda, lalu mendaftar lagi di S1 Akuntansi sampai sekarang sudah semester 2, saya belum pernah menemukan dan belum pernah mengalami mahasiswa dapat nilai jelek karena kesalahan sistem. Tapi meskipun demikian, walaupun belum pernah saya temukan, ya mungkin saja, siapa tahu. Sistem take home exam yang dilaksanakan di semester lalu itu sempat mengalami kendala. Lalu diselesaikan dengan cara ada beberapa mata kuliah yang dipindahkan jadwalnya atau yang diulang. Mungkin saja ada kesalahan, meskipun kecil kemungkinannya. Bagi saya meskipun kecil kemungkinannya dan meskipun tidak pernah saya temukan, saya tetap harus membahasnya dalam video ini, alasan yang ini, karena kalau sampai terjadi, Universitas Terbuka tetap menyediakan jalur bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan atau keberatannya jika mahasiswa merasa nilai ujiannya itu tidak pantas mendapat nilai E, dan mahasiswa merasa bahwa nilai E yang diperoleh itu karena kesalahan sistem. Bagi mahasiswa yang merasa dirugikan dan hendak menyampaikan keberatannya, Universitas Terbuka sudah menyediakan jalurnya. Mahasiswa tersebut bisa menyampaikan keberatannya bukan melalui sosial media, tapi menyampaikannya langsung ke Universitas Terbuka melalui Halo UT dengan mengikuti prosedurnya. Setelah diperhatikan, baik dari pengalaman saya pribadi maupun dari sharing teman-teman sesama mahasiswa Universitas Terbuka, ada 5 alasan yang menyebabkan seorang mahasiswa bisa dapat nilai E. Mulai dari tidak ikut ujian, atau ikut ujian tapi nilainya kurang dari 30, lalu ada yang ikut ujian dan ketahuan nyontek, atau ikut ujian dan jawabannya terdeteksi plagiasi, dan alasan terakhir yaitu karena kesalahan sistem. Nah, ternyata dari 5 alasan ini,
hanya ada dua solusi yang tersedia untuk mahasiswa. Solusi pertama adalah mahasiswa meregistrasi ulang mata kuliah yang mendapat nilai E itu supaya bisa diperbaiki nilainya di semester berikut. Lalu, solusi yang kedua adalah menyampaikan keberatan melalui jalur yang sudah disediakan oleh UT. Jadi, kalau kamu dapat nilai E, silahkan evaluasi sendiri alasan mana yang paling pas untuk kalian dari 5 alasan tersebut, dan silahkan pilih sendiri juga solusi mana yang ingin kalian ambil. Apakah kalian mau registrasi ulang atau mau menyampaikan keberatan, terserah kalian. Oke teman-teman, saya sudah selesai membahas mengenai nilai E, mengapa bisa dapat nilai E, dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki nilainya. Semoga pembahasan saya dalam video ini bisa menjawab tanda tanya kalian dan bisa menjawab rasa penasaran kalian. Sebelum saya akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Salam sehat, salam semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.